Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita masuk dalam halaman 313, doa sebelum salam. Doa sebelum salam ada dua macam. Doa permohonan perlindungan dari 4 hal. B. Doa permohonan sesuai yang diinginkan orang yang salat. Kita awali dengan membahas doa permohonan perlindungan dari 4 hal. Kita dahulukan karena doa ini sangat ditekankan. Lafaz doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa ini berisikan 4 permohonan perlindungan kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa melindungi hamba-hambanya. Yang pertama, azab neraka jahanam. Ini hanya Allah yang bisa melindungi kita. Adapun manusia kalau mau berkumpul seluruhnya untuk menghalangi kita masuk ke dalam neraka, tidak bisa. Paling hanya bisa memohon kepada Allah juga agar seorang itu dijauhkan dari azab neraka jahanam, atau yang dikenal dengan apa ummahat? Syafaat. Jadi antara mukmin dengan mukmin yang lain nanti punya hak untuk memohon kepada Allah agar temannya tidak dimasukkan atau dikeluarkan dari neraka jahanam. Azab kubur juga ini adalah tidak ada satupun dari kalangan manusia yang dapat mencegah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca doa ini seusai tasyahud akhir, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah. Idza faragha ahadukum minat tasyahhud akhir falyasta'id billah min arba'in. Meminta perlindunganlah kepada Allah dari 4 hal. Hukum berlindung dari 4 hal ini, ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca doa memohon perlindungan dari 4 hal ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa doa ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. B. Sebagian ulama seperti Imam Taus, ulama tabi'in, Ibnu Hazm Al-Zahiri, dan beberapa ulama Hambali berpendapat bahwa doa ini hukumnya wajib. Dari mana? Dari kata falyata'awwad. Di situ Rasulullah memerintahkan dengan lamul amr. Al-aslu fil amr lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memilih doa apa saja yang diinginkan setelah tasyahud. Nah, ini dalil untuk mereka ummahat yang mengatakan bahwa doa di atas hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kita disuruh memilih, menunjukkan bahwa ini bukan hal yang wajib. Kalau wajib tidak ada pilihan berarti. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bacaan tasyahud. Beliau bersabda lagi, "Summa yatakhayyaru minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'uh bi." Kemudian seusai tasyahud, dia bisa memilih doa yang dia inginkan. Kemudian dia panjatkan doa tersebut.
Nah, kalau kita mau jadikan ucapan Rasulullah ini ummahat setelah di atas, setelah perintah di atas, berarti sudah tepat gitu ya. Dalam artian yang diberikan pilihan untuk berdoa adalah setelah berlindung dari empat hal di atas. Baru ini apa? Hukumnya sunnah nanti. Demikian pula yang diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah pernah mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir namun tidak membaca tasyahud dan salawat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengingatkan, ajilah hadza, orang ini sudah terburu-buru. Apabila kalian sholat, mulailah dengan mengagungkan nama Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan. Coba lihat di sini apa ummahat? Rasulullah tidak menyebutkan berlindung dari 4 hal tadi. Dua hadis ini menunjukkan bahwa doa sebelum salam tidak harus dalam bentuk doa perlindungan dari 4 hal, bisa juga doa yang lain, sehingga perlindungan terhadap 4 hal tidak wajib. Jadi penulis lebih condong kepada apa ummahat? Doa ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita mau memilih pendapat yang mewajibkan, maka apa ummahat urutannya? Setelah salawat Ibrahimiyah langsung kita baca doa tadi. Ini yang wajib. Kalau sekiranya nanti kita tinggalkan dalam keadaan lupa langsung salam gitu, maka nanti kita sujud sahwi. Paham? Tapi kalau kita memilih ini adalah pendapat yang sunnah saja, maka ya sudah, kita salam nanti tidak ada sujud sahwi. Jadi sama-sama ada dalilnya ummahat, sehingga tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Mengapa Nabi SAW merutinkan doa ini padahal beliau terjaga dari keempat bahaya tersebut? Al-Qadi Iyad, Fudail bin Iyad menjelaskan hal ini. Wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasti'adzatuhu min hadhil umuri allati qad ufiya, wawunya disukun ya, ufiya. Minha wa usimah, innama fa'alahu liyaltazim khawfallahi ta'ala wa i'dhamahu wal iftiqara ilaihi
wal iftiqara ilaihi. Walitaqtadiya bihi ummatuhu, walitaqtadiya bihi ummatuhu. Waliyubayyina lahum, waliyubayyina lahum sifata ad-du'ai sifata ad-du'ai wal muhimma minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari 4 hal ini, padahal beliau terjaga darinya, terjaga dari Dajjal, fitnah hidup dan kematian, fitnah azab kubur, fitnah apa yang pertama? Jahannam. Nah, ini Rasulullah apa? Maksum, dijaga dari 4 hal ini. Beliau tetap lakukan. Alasannya ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama, untuk menjaga perasaan takut kepada Allah. Menjaga perasaan takut kepada Allah. Kenapa umahat? Kalau orang sudah nggak ada takutnya, maka akan berbuat seenaknya kan? Suami kalau tidak takut lagi dengan istri, atau istri tidak takut lagi dengan suami, maka apa umahat yang terjadi? Ya sebagaimana yang terjadilah. Hamba tidak takut lagi dengan Allah, maka sehari 2 hari setelah Ramadan maka kembali lagi kepada aktivitasnya, makan di warung, merokok di pinggir jalan. Karena apa umat? Tidak ada rasa takut. Alasan yang kedua adalah i'dham, litaqtadiya, ini umat, agar ditiru oleh umatnya. Karena kalau Rasulullah meninggalkan, pasti otomatis juga umatnya meninggalkan kan? Nah, Rasulullah memberikan contoh agar diikuti oleh umatnya, meskipun dia terjaga dari hal itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alasan yang ketiga adalah untuk menjelaskan redaksi doa kepada umatnya dan doa yang terpenting dari doa-doa yang ada. Tafsir doa, Allahumma inni a'udzubika, kita berlindung kepada Zat yang maha sempurna kuasa, kekuatan, ilmu dan sifat-sifatnya, baik berlindung dari sesuatu yang berbahaya yang akan disebutkan, dilanjutkan, meskipun itu belum terjadi. Umahat di akhir surah dalam Al-Quran itu Al-Falaq dan An-Nas, isinya memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, fa innal musta'adza minhu naw'ani, fanaw'un mawjudun
Yusta'adzu min dararihi. Yusta'adzu min dararihi alladzi lam yujad. Disukunkan dalnya. Lam yujad. Ba'du. Wa nau'un mafqudun yusta'adzu min wujudihi. Wa nau'un mafqudun yusta'adzu min wujudihi. Sesuatu yang dijauhi ada dua. Potensi bahaya yang sudah ada, kita berlindung dari bahayanya yang belum terjadi. Apa kira-kira ummahat yang sudah ada tapi belum menimpa kita? Ya, keburukan binatang mungkin, keburukan yang ada di sekitar kita tapi belum mengenai kita. Paham? Keburukan anak mungkin, keburukan tetangga mungkin, dan yang lainnya. Ada nggak potensi keburukan dari tetangga? Ada. Tetangga itu manusia, umat. Manusia itu ada potensi baik, potensi buruk. Batu, ada nggak potensi keburukan yang dihasilkan dari batu, umat? Ada. Kalau kita naik motor tiba-tiba ada batu, kita tabrak, akhirnya apa? Kita jatuh. Kira-kira yang disalahin siapa? Batunya atau yang berkendaraan? Wah, dasar batu ini. Kenapa kamu di tengah? Coba di pinggir. Atau qadarullah di rumah kita ada tiang beton lagi. Terus kita nabrak, kita salah-salahin batu, dasar apa namanya? Dasar tiang. Nah, itu memungkinkan apa, ummahat? Mendatangkan mudarat kepada kita. Nah, ini yang sudah ada tapi kita berlindung kepada Allah agar tidak terjadi kepada kita. B. Potensi bahaya yang belum ada. Seperti Dajjal, kan belum ada. Nggak tahu kalau di YouTube sudah ada muncul nggak, Mat? Belum ya? Di media sosial. Atau azab kubur belum datang menerpa kita, atau azab neraka jahanam, atau fitnah nanti setelah kematian. Nah, ini adalah bahaya-bahaya yang belum ada. Maka kita berlindung dari keberadaannya. Setan adalah potensi bahaya yang sudah ada, baik setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan kita berlindung dari bahayanya, karena memang Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quran, innahu aduwwum mubin, sungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dia hanya memerintahkan perbuatan yang keji dan mungkar. Setan itu ingin apa? Membuat kalian saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Membuat perpecahan. Dajjal adalah potensi bahaya yang belum ada dan nanti akan ada. Kalau sekiranya ada, maka ummahat jangan keluar dari rumah. Suami-suami larang istrinya dan anaknya, anak perempuannya keluar dari rumah. Kalau bisa diikat di tiang rumah, diikat biar enggak keluar. Kenapa ummahat? Karena pengikut Dajjal yang paling banyak adalah kaum Hawa. Mereka lemah, mereka mudah terpengaruh. Bayangkan kalau Dajjal langsung memunculkan emas antam 5 kilo di hadapannya, apa enggak langsung dia apa? Ngikut Dajjal.
Dalam arti jangan sampai bertemu dengannya. Dajjal insya Allah masih lama umahat, tenang aja. Imam Mahdi belum keluar. Kalimat min adzabi jahannam. Jahannam merupakan salah satu nama neraka. Disebut jahannam artinya gelap karena saking dalamnya neraka ini. Sesungguhnya betapa mengerikan azab neraka. Kalimat wa min adzabil qabri, azab kubur adalah benar adanya dan bentuknya bisa beraneka ragam, diberikan kepada orang kafir maupun orang mukmin yang bermaksiat. Jadi kalau orang mukmin umahat akan diuji dulu atau difitnah dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ini pertanyaannya. Maka siapkan jawabannya umahat. Apakah jawabannya nanti harus bahasa Arab ataukah bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain? Maka boleh umahat jawab dengan bahasa Bugis mungkin atau bahasa Jawa. Enggak mesti harus bahasa Arab. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Saya berikan kisi-kisi atau kunci jawabannya umahat ya. Rabbi Allah, ini jawabannya. Kalau ditanya man rabbuk, Rabbi Allahu. Wa man nabiyyuk, jawabannya Muhammad atau Nabi Muhammadun. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dini al-Islamu, agamaku adalah Islam. Jadi orang mukmin umahat, mereka diberikan kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini. Karena Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami berikan kekokohan orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di akhirat di sini adalah di alam barzah. Azab kubur benar adanya karena Rasulullah pernah melewati 2 kuburan dan berkata innahuma la yu'adzabani, sungguhnya penghuni kubur ini sedang diazab. Dan sebab mereka diazab karena apa? Karena sering mengadu domba dan sering tidak bersih kalau kencing. Akhirnya Rasulullah meminta pelepah korma, kemudian dibelah menjadi 2, lantas ditancapkan ke kuburan tersebut. Lantas ditanya oleh sahabat, "Lima, kenapa wahai Rasulullah engkau menancapkan?" "La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabisa." Semoga Allah meringankan azabnya selama pelepah korma ini belum kering. Maka dari sini banyak tanaman-tanaman di kuburan itu umahat. Tanaman-tanaman yang ditanam mungkin mengambil dalil dari hadis ini. Selama pohon itu belum kering, maka penghuni kubur diringankan azabnya. Maka ini kias yang tidak tepat, karena kita enggak tahu penghuni kubur itu sedang disiksa atau tidak. Yang berikutnya, wa min fitnatil mahya wal mamati, fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah artinya ujian. Fitnah kehidupan berarti ujian selama hidup. Daqiq Id menjelaskan fitnah kehidupan. Qala Ibnu Daqiq Id, Daqiq itu umahat artinya tepung. Id itu artinya lebaran Idul Fitri. Dia ini kerjanya membuat adonan pas Idul Fitri, terus nanti dibagikan.
disedekahkan kepada kaum muslimin. Jadilah dia digelari dengan apa? Ibnu Daqiq Id. Iqala Ibnu Daqiqil Idi fitnatul mahya ma yu'radu lil insani muddata hayatihi minal iftitani bidunya wasyahawati wal jahalati wa a'dhamuha dikasih ummahat setelah a'dhamuha itu dikasih garis gitu ya, dikasih garis, kemudian sebelum amar dikasih garis lagi, itu adalah doa jumlah ta'ridiyah. Kalau saya bilang di sini, kalau saya bilang seperti ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam qomah, maka sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa. Wa a'dhamuha wal iyadu billahi amrul khatimati indal mauti. Ibnu Daqiq Id mengatakan fitnah kehidupan adalah semua ujian di dunia, godaan syahwat, kemudian kebodohan, dan puncaknya atau yang paling besarnya adalah ketika mendekati kematian. Ada orang ummahat di detik-detik kematiannya masih dia berbuat maksiat, masih dia main judi, masih dia main sabu-sabu dan yang lainnya, dan dia ditutup dengan keadaan seperti itu, maka ini adalah su'ul khotimah, ditutup dengan keburukan. Ada pula yang husnul khotimah, ditutup dengan kebaikan. Ada yang dia mati dalam keadaan sholat atau mengaji atau yang lainnya. Fitnah kematian memiliki dua makna. Pertama, ujian mendekati kematian. Yang kedua, ujian di alam kubur. Ada juga ummahat yang semasa hidupnya dia menjadi fitnah, setelah matinya dia juga menjadi fitnah. Contoh kayak kiai-kiai yang kultuskan, diagung-agungkan, dijadikan istilahnya kayak tempat tabarruk gitu. Pas dia mati, kuburannya juga dia menjadi sumber fitnah. Bahkan fotonya dipajang di mana-mana. Kalau di toko atau di warung nggak ada foto Kiai Fulan tadi, itu kayaknya kurang laris, kurang laku, kurang berkah rumah kalau nggak ada fotonya Kiai Fulan. Maka ini umat? Fitnah setelah kematian. Maka Rasulullah berlindung dari hal ini dan berkata, la taj'al qabri idan, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat id, tempat beribadah bagi manusia.
Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum misla au qariban min fitnatil masihid dajjal." Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di alam kubur kalian, sebagaimana atau mirip seperti ujian al-masihid dajjal. Apa kira-kira ujiannya Dajjal Ummahat? Menguji keimanan kita kan? Apakah kita percaya dengan dia ataukah tidak? Sementara Dajjal diberikan kemampuan sedikit dari perkara rububiyah. Yang dia bisa Ummahat? Merubah sesuatu menjadi sesuatu. Merubah batu menjadi emas. Paham? Mematikan orang kemudian menghidupkan lagi kembali. Menghidupkan orang yang sudah lama mati. Ya ini bahayanya luar. Ini untuk apa? Menguji apakah kita percaya ataukah kita ingkar. Banyak yang percaya tapi ada juga yang mengingkarinya. Karena tadi berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah. Kalimat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari keburukan fitnah al-masih. Al-masih Isa bin Maryam disebut juga Ummahat al-masih. Apa makna al-masih? Al-masih itu adalah orang yang melalang buana, yang melakukan perjalanan dari negeri ke negeri. Ini makna al-masih. Kehadiran Dajjal merupakan ujian terberat bagi kehidupan manusia. Karena itu semua nabi mengingatkan kaumnya akan hadirnya Dajjal. Padahal dia tidak muncul kecuali setelah diutusnya nabi terakhir. Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan, qama Rasulullah fin nasi fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu summa dzakara ad-dajjal. Faqala inni unzirukumuh wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu laqad anzara nuhu qaumahu. Dajjal secara bahasa dari kata ad-dajlu yang artinya samar. Dinamakan Dajjal karena dia pendusta, mempengaruhi manusia untuk sesat dengan kesaktiannya. Karena itu perawi, pendusta, tukang pembuat hadis palsu disebut para ulama dengan Dajjal. Karena tadi membohongi umat dengan hadis-hadis palsu yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Sementara gelar Al-Masih memiliki dua makna. Al-Masih yang artinya sang pengusap, karena dia mengusap permukaan bumi dengan mendatangkan semua daerah di bumi kecuali Mekah dan Madinah. Melalang buana, mengembara ke sana kemari. Indonesia dimasuki, Malaysia, Brunei dan yang lainnya kecuali Mekah dan Madinah. Ada malaikat yang menjaga tanah haram. Ingat Ummahatnya, yang dijaga adalah tanah haram. Paham? Kalau kita lihat di peta itu ada tanah haram kan Ummahat ya? Yang di bundar gitu, di Madinah juga ada. Ini yang dijaga. Adapun kota-kota di Madinah tapi tidak masuk dalam kota haram, maka dia tidak terjaga dari Dajjal.
Bermakna al-mamsu artinya yang diusap karena mukanya terusap, sebelah kanan buta, sebelah matanya. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya. Wa rabbukum laisa bi'a'war, sementara Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Memperbanyak doa sebelum salam. Nah, ini nanti apa ummahat doa yang dikategorikan hukumnya sunnah. Dulu pernah ada yang bertanya, doa sebelum salam ini bisa nggak dengan bahasa Indonesia? Maka kalau Anda tidak bisa dengan bahasa Arab atau tidak menghafal doa-doa dari Al-Quran atau dari hadis, maka boleh berdoa sebelum salam dengan berbahasa Indonesia. Karena dia judulnya apa ummahat? Doa. Beda dengan zikir atau bacaan-bacaan di dalam sholat. Tidak boleh dialihkan ke bahasa Indonesia. Dulu ada ummahat aliran apa gitu di Jawa sana, kalau dia baca Al-Fatihah dia terjemahin. Alhamdulillah dia bilang apa? Segala puji bagi Allah. Kemudian aminnya dia ganti nanti terimalah. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih khusyuk. Karena apa ummahat? Dipahami apa yang dibaca. Akhirnya kelompok itu dihukumi sesat, kemudian dipenjara. Nah, kalau doa bisa, karena Rasulullah apa? Memerintahkan kita berdoa dengan apa yang kita inginkan dari doa-doa dengan bahasa Arab ataukah dengan bahasa Indonesia. Salah satu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika selesai tasyahud, sebelum salam. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, pernah ditanya doa seperti apa yang paling didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawfal lailil akhir wa dubura as-salawatil maktubah. Doa di pertengahan malam terakhir, doa di duburus shalah al-wajib. Makna dubur shalah adalah penghujung salat dan bukan selesai salat. Karena dubur sesuatu itu masih bagian dari sesuatu tersebut, hanya saja dia di penghujung. Tapi terkadang juga ummahat Rasulullah mengajarkan az-zikru fi duburis shalah, zikir di duburus shalah. Dubur di sini maknanya apa ummahat? Selesai salat. Jadi tergantung apa teks hadis, apakah sebelum salam ataukah setelah salam. Untuk pemaknaan makna apa ummahat kata dubur tadi. Itu masih bagian dari sesuatu tersebut, hanya saja dia di penghujung akhir. Sehingga di sini dalam dalil dianjurkan memperbanyak berdoa sebelum salam ketika salat wajib. Ada banyak doa yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca sebelum salam. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Aku berlindung kepadamu dari sumber dosa dan terlilit utang. Doa ini ditaruh pertama karena dalam sebagian riwayat doa ini lanjutan dari doa permohonan perlindungan dari 4 hal di atas. Ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda sering memohon perlindungan dari terlilit utang?" Maka Nabi menjawab,
innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa'ada fa akhlafa. Karena ketika seorang terlilit utang, jika ia berbicara dia berdusta, jika berjanji suka mengingkari. Nah, ini umat, kalau ada orang yang ngutang terus kesulitan membayar, bukan malah datang ngomong baik-baik, maaf ya belum bisa bayar. Ini berusaha apa umat? Berusaha berbohong. Ditanya kapan? Besok. Didatangi lagi besok, lusa. Lusa didatangi lagi, nanti habis Ramadan. Apa akhirnya umat? Bohong plus apa? Janji palsu. Mengingkari janji. Bukan berarti apa umat? Dari hadis ini berhutang itu terlarang, enggak. Berhutang itu boleh-boleh saja. Tapi yang terlarang adalah tidak mau bayar utang. Kalimat Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami, perbuatan yang menyebabkan orang melakukan dosa yang merupakan sumber celaan dan hukuman. Ada dua umahat sumber seseorang itu terjatuh dalam dosa. Apa itu? Sumber dari dalam dan sumber dari luar. Sumber dari dalam adalah dorongan hawa nafsu. Sumber dari luar adalah dorongan seton, bisikan seton dari kalangan jin maupun manusia. Kalimat al-maghromi, terlilit utang. Al-maghrom, kewajiban yang harus ditanggung seseorang karena pelanggaran, seperti kewajiban denda atau karena muamalah seperti utang. Mungkin umahat pernah dengar kata goromah. Goromah itu adalah denda, baik itu pelanggaran ataukah yang lainnya. Tapi kalau di sekolah atau di pondok pesantren, tidak boleh pihak sekolah atau pondok pesantren menerapkan goromah dengan uang mahat. Contoh seperti apa? Lambat masuk pondok denda 50.000 per hari, atau anak santrinya melanggar denda 100.000, atau santrinya izin untuk umroh maka per hari didenda 100.000. Ini adalah cara-cara mengambil harta orang dengan cara yang batil. Karena hukum asal mengambil harta orang itu haram. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan sumber dosa dengan terlilit utang? Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, jama'an nabiyyu bainal ma'sami wal maghromi fa innal ma'sama yujibu khosarata al-akhirati, yujibu khosarata al-akhirati. Wal maghroma yujibu khosarata ad-dunya. Wal maghroma yujibu khosarata ad-dunya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara sumber dosa dengan terlilit utang karena al-ma'sam menyebabkan kerugian di akhirat. Baik itu dosa yang berkaitan dengan Allah ataukah dosa yang berkaitan dengan manusia akan merugikan kita di akhirat. Kenapa ummahat? Karena amal-amal soleh kita akan dipindahkan kepada orang yang pernah menzolimi kita. Akhirnya kita menjadi apa? Musli atau mufli atau muflis. Apa kira-kira ummahat? Kalau amalannya dipindahkan ke orang, amal solehnya dipindahkan ke orang, akhirnya dia nggak ada dapat pahala sedikit pun. Dia jadi apa? Mufli atau musli atau muflis? Hah? Muflis. Kalau mufli orang yang berbahagia, beruntung kan? Musli orang yang disolehkan. Muflis orang yang bangkrut. Kata Rasulullah, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Lantas para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang dan perbendaharaan dunia lainnya. Kata Rasulullah, bukan itu. Muflis itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala solat, puasa, zakat dan yang lainnya, sementara dia sudah mencela orang ini, menyakiti orang ini, maka amal kebajikannya dipindahkan kepada orang tersebut. Karena hari itu ummahat adalah hari yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak untuk menebus setiap kesalahan yang kita lakukan. Bahkan kita nanti ummahat kepengennya seluruh manusia menjadi penebus kesalahan kita, tapi itu tidak bisa terwujud. Kedua, permohonan agar diberikan kemudahan dalam beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. A'inni ini maknanya adalah tolonglah aku. Ini bagian dari apa ummahat? Dari tawakal kepadanya. Karena tidaklah kita bisa melangkahkan kaki menuju yadul ula ini untuk apa namanya? Al yadul ulya, tangan di atas ya. Untuk menghadiri kajian umat kecuali dengan i'anatullah, pertolongan Allah. Maka kita memohon pertolongan untuk mengingatmu, mensyukurimu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Sumber doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat, ya Mu'ad, inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Ini merupakan perkara yang sifatnya sunnah ummahat. Jika kita mencintai seseorang, maka kita ikhbar, mengabarkannya, inni la uhibbuka, aku mencintai kalian. Cinta yang menuntut nanti saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam kebaikan. Cinta yang saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain. Kalau cinta yang menuntut harus bersama secara fisik, maka ini bukan cinta ummahat, apa namanya? Nafsu. Kayak pemuda-pemudi itu mengatasnamakan cinta, tapi menuntut apa namanya? Perempuannya harus bersama dengan dirinya. Ini namanya nafsu. Usi kaya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli shalah. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan tinggalkan
membaca zikir tersebut di setiap dubur shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Tafsir doa-doa ini diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang beliau cintai, bahkan beliau menyatakan kecintaan itu 2 kali sebelum menyampaikan wasiat. Kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika, inti dari doa ini adalah permohonan pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan ibadah seperti zikir, syukur dan kegiatan ibadah yang lainnya. Jadi seluruh ibadah ummahat, apakah ibadah dari lisan, anggota badan atau hati, semuanya itu tujuannya adalah iqamatuz zikr, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Karena dengan tegaknya hal ini nanti kita akan terpalingkan dari ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan sekaligus mendapatkan bimbingan dari Allah. Karena itulah di surah Al-Fatihah Allah menggandengkan ibadah dengan isti'anah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah pernah kita jelaskan pas tafsir surah Al-Fatihah. Kalimat wa syukrika, nikmat yang dimiliki hamba akan bertambah dan terjaga. Wa husni ibadatika, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, bagian dari ujian yang Allah berikan kepada makhluknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat Allah di sini ummahat, yang Allah inginkan dari hambanya itu adalah ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan yang terbaik, yang terbanyak amalannya, tapi apa? Yang terbaik. Nah, Fudail bin Iyad menyebutkan bahwa dianggap amalan itu terbaik kalau memenuhi 2 hal, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Nanti di bulan suci Ramadan ummahat, kita akan dididik ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasa itu. Coba bayangkan, hari ini ada yang berpuasa kan di sini? Dia kelihatan nggak dia berpuasa? Enggak, kecuali dia nyampaikan, tahu nggak hari ini saya puasa loh. Atau dia pura-pura lemas gitu biar ditanya nanti, kenapa puasa tadi subuh nggak sahur, baru kelihatan. Kalau enggak, dia nggak ketahuan. Beda dengan sholat duha, sholat tahiyatul masjid kelihatan, bayar zakat kelihatan. Nah, sholat puasa mengajari kita apa ummahat? Ikhlas. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.